Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Episode 10. Serba salah, akhirnya pasrah. Silau sinar matahari mulai masuk ke dalam ruangan yang masih dihuni oleh seseorang dari balik selimut tebal. Saat matanya mulai terbuka dengan perlahan, untuk kedua kalinya hal pertama yang gadis itu lihat adalah sebuah atap mewah, tetapi kali ini jauh lebih berkilau dari yang pertama gadis itu lihat. Bisa dikatakan bukan hanya emas berkarat yang melapisi seisi kamar tetapi juga berlian seharga jutaan dolar. Siva menyibak pelan selimut yang menutupinya, rasa pusing dari kepalanya secara cepat menyerangnya. Siva baru ingat jika terakhir kali dia berada pada upacara kematian Nyonya Meidar, lalu mengapa sekarang berada di kamar yang berbeda. Aku di mana? Mengapa ini bukan tempat tidur yang aku tempati kemarin? Gumam Siva sembari berjalan ke arah jendela. Srek, Siva menyibak sedikit gorden yang menutupi kaca jendela tersebut. Sebuah taman dengan kolam ikan menjadi objek pemandangan dari tempat dia berdiri. Siva tersenyum sejenak kala sekelibat ingatan mengenai dirinya ingin memelihara seekor ikan hias namun papanya selalu melarang sebab tidak memiliki banyak uang untuk membelinya. Indah sekali. Binarnya, aku ingin ke sana untuk melihat ikan-ikan lucu yang berenang di dalam air. Tapi bagaimana caranya aku keluar dari sini? Ucap Siva sendu. Kalau nanti ada waktu yang tepat aku akan meminta izin pada Jason, tapi apakah mungkin? Batinnya dalam hati. Krek. Krek. Siva mendengar seseorang memutar kenop pintu. Hal tersebut yang membuat Siva langsung segera berlari pada posisinya semula, yaitu tidur dengan tenang seperti jam-jam sebelumnya. Apakah dia belum juga siuman? Bisik Fanny pada Lisa. Hari ini mereka berdua ditugaskan untuk membantu membersihkan Siva karena Bibi Mira sedang mengontrol pelayan yang lain. Aku tidak tahu tetapi sepertinya Nona Siva memang belum sadarkan diri, balas Lisa pelan. Apakah kita harus membangunkannya sekarang? Apa tidak apa-apa? Tuan memerintahkan kita untuk membersihkannya, itu artinya kita perlu membangunkan Nona Siva. Lisa berjalan ke sisi ranjang, meletakkan sebuah nampan yang berisi bubur dan susu vanila. Hal ini juga dalam bentuk perintah Jason mengingat sejak kedatangan Siva kemari perempuan itu sama sekali menolak untuk diberi makan. Ya sudah kalau begitu kau bangunkan Nona Siva, dan aku akan menyiapkan air terlebih dulu, ujar Fanny yang langsung mendapatkan anggukan kepala dari Lisa. Siapkan saja air hangat. Kita mandikan Nona Siva dengan air hangat agar membuatnya semakin rileks, saran Lisa. Iya aku setuju. Kemudian Fanny masuk ke dalam kamar mandi untuk menyiapkan air hangat. Dengan hati-hati dan sedikit ragu Lisa membangunkan Siva yang masih terpejam dengan tenang, wajah cantik, kulit berkilau, dan kuku lentik membuat Lisa menjadi kagum pada Siva. Dan tidak ada reaksi apapun meski gadis itu memang sudah bangun sejak pagi tadi. Mendengar kata dimandikan langsung membuat Siva semakin tidak ingin membuka mata. Rasa-rasanya dengan usia 23 tahun dan dimandikan oleh orang lain tentu saja menjijikkan meskipun sama-sama berjenis kelamin yang sama. Nona, kami sudah menyiapkan air untuk Nona mandi. Kami yang akan membantu membersihkan Nona, ujar Lisa. Sepertinya Nona Siva memang masih tidur, batin Lisa dalam hati. Tangan Lisa menyentuh kening Siva, memastikan apakah demam nonanya sudah turun atau justru tidak ada peningkatan. Sudah lebih mendingan daripada semalam,
Gumam Lisa. Nona. Lisa mengguncang pelan tubuh Siva agar segera bangun. Bagaimana, apa Nona Siva sudah bangun? Sahut Feni yang baru saja keluar dari kamar mandi. Aku sudah menyiapkan air untuknya, jika kelamaan maka airnya akan segera dingin. Feni berjalan mendekat ke arah ranjang, menunduk hormat sebelum akhirnya ikut membangunkan Siva. Beberapa kali kedua pelayan itu mencoba membangunkan perempuan yang menjadi tawanan tuannya, namun tetap tidak ada hasilnya. Siva sengaja tetap memejamkan mata meskipun dia sudah risih dengan adanya Feni dan Lisa. Namun tiba-tiba saja ide dari salah satu pelayan itu membuat Siva mau tidak mau harus membuka mata. Aku akan turun ke bawah untuk memanggil Tuan Jason. Aku takut jika terjadi sesuatu pada Nona Siva karena sejak tadi tidak ada reaksi apapun, ujar Lisa yang ingin bangkit. Iya, lebih baik kita segera panggil Tuan, balas Feni menyetujui ucapan Lisa. Langkah kaki Lisa berhenti setelah melangkah 3 langkah, Siva memberikan respon dengan menggeliat kecil. Beberapa saat kemudian gadis itu membuka matanya dengan pura-pura orang khas bangun tidur. Enghe. Nona Siva. Ujar Feni membantu Siva untuk bangun. Bagaimana kondisimu Nona? Apakah sudah jauh lebih baik? Kami khawatir dengan keadaanmu. Aku baik-baik saja, jawab Siva. Syukurlah kalau begitu, Nona, dan perkenalkan namaku Lisa, aku pelayan di mansion utama Tuan Jason. Lalu ini Feni, ucap Lisa memperkenalkan namanya. Ini kali kedua mereka bertemu secara intens seperti sekarang. Bibi Mira memintaku untuk menggantinya, dan sekarang mari kami akan membantu Nona untuk membersihkan badan. Tidak. Aku bisa mandi dengan sendiri, kalian berdua tunggu saja di luar. Siva berucap dengan nada sedikit ketus sebab jika tidak begitu maka kedua pelayan itu akan tetap memaksanya. Feni dan Lisa saling pandang satu sama lain. Tapi Nona, kami sudah diperintahkan oleh Tuan Jason. Katakan saja padanya jika aku bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi, kalian berdua pergi saja. Pergi saja. Aku yang akan membantunya untuk mandi. Sahut seseorang dari ambang pintu, aura menakutkan tiba-tiba saja menguar di ruangan tersebut. Tuan Jason. Lisa dan Feni menunduk hormat ketika suara itu berasal dari tuannya. Jason berjalan sembari melayangkan tatapan tajam ke arah Siva. Keberadaan pria itu yang mengundang aura menakutkan membuat kedua pelayan Lisa dan Feni segera berpamitan untuk kembali ke dapur. Jason masih berdiri di samping ranjang sebelum dua pelayannya benar-benar menutup pintu. Ketika sudah tidak terlihat barulah pria itu duduk di tepi ranjang. Melihat Siva yang tampak jauh lebih baik, wajah pucat yang kemarin Jason lihat pun sekarang sudah berubah menjadi wajah cantik natural. Kau sudah terlihat lebih baik sekarang, ucap Jason dengan senyuman simpul. Mulai sekarang kau bisa melakukan tugasmu, aku tidak ingin melihatmu berleha-leha dengan kematian ibuku yang kau sebabkan. Siva menolehkan kepala. Tugas? Tanyanya. Bukankah kemarin kau sudah memilih opsi kedua? Pria itu menaikkan alisnya satu, alis tebal dan mata tajam bak elang yang berhasil membuat Siva mengelus dadanya dengan sabar. Oh, aku tahu pasti ini efek kau tertidur terlalu lama hingga membuatmu lupa akan perjanjian yang sudah kita sepakati. Tegas Jason. Lebih baik aku mendekam di penjara daripada harus mendekam di sini.
Tidak ada bedanya, jawab Siva yang langsung membuang muka ke samping. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Dipenjara dan pada akhirnya terbebas atas keputusan hakim, sungut pria itu. Hei, nyawamu sekarang ada di tanganku, kesalahan sedikit saja yang kau buat akan membuatmu berpindah alam. Bisiknya pelan yang terdengar menakutkan di telinga Siva. Siva memejamkan mata sejenak, mengontrol diri agar tidak bertindak gegabah. Memang, dialah penyebab atas kematian Nyonya Meidar, tetapi Siva juga masih memiliki undang-undang perlindungan sebagai wanita. Tentu saja dia tidak ingin menjadi budak pria gak baik-baik itu. Aku tidak mau, bantah Siva keras. Sudah aku katakan bahwa aku lebih memilih mendekam di penjara. Sarkasnya. Kau melupakan sesuatu bahwa tidak ada opsi yang kau katakan, balas Jason. Sejujurnya hal seperti ini sangat tidak pernah ia lakukan, berkata sebanyak dan sedekat dengan perempuan kecuali dengan wanita panggilannya. Kalau begitu bunuh saja aku. Ah! Teriak Siva saat akar rambutnya terasa ingin lepas dari kulit kepala. Jason menjambaknya. Aku bukan orang yang membuang-buang waktu untuk mengurusimu. Apapun keputusanku harus kau terima, atau lebih tepatnya tidak ada yang bisa membantah ucapanku. Apa kau paham? Bentak Jason dengan kejam, kepala Siva sampai mendongak ke atas. Jawab, bentak Jason lagi. Sakit? Jason cicit Siva. Jawab pertanyaanku Siva. Aku tidak segan-segan menghabisinya sekarang juga. Ucapnya tajam. Aku. Shrek. Jason semakin mencengkram kuat rambut Siva, menambah rasa sakit dari gadis itu. Iya, aku akan menuruti perintahmu, aku akan patuh padamu, jawab Siva dengan suara tertahan. Biarlah untuk sekarang dia mengalah. Di lain waktu dia akan menyusun siasat seperti pemikirannya kemarin. Lanjut ke bab 11.